Pernah nggak sih, saat kamu benar-benar butuh bantuan, justru orang terdekat malah menghilang? Dan anehnya, pertolongan itu datang dari seseorang yang bahkan belum pernah kamu kenal sebelumnya. Kisah ini nyata, bukan drama, bukan rekayasa. Dan jujur saja, setelah mendengarnya, banyak orang mengaku jadi lebih percaya bahwa kebaikan itu masih ada. Sebelum lanjut ceritanya, buat kamu yang suka kisah inspiratif, cerita nyata penuh hikmah dan pengalaman hidup yang bisa bikin kita lebih bersyukur, jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share ke orang terdekatmu. Dukungan kecil kamu berarti besar banget, supaya kisah-kisah seperti ini terus bisa dibagikan. Hujan turun sejak sore, awalnya rintik biasa lalu berubah menjadi deras. Seperti langit sedang menumpahkan sesuatu yang lama tertahan. Jalanan kota kecil itu pelan-pelan sepi, lampu toko mulai padam, orang-orang bergegas pulang mencari hangat rumah masing-masing. Tapi tidak dengan Arga. Ia masih menyusuri jalan basah dengan motor tuanya, membawa pikiran yang jauh lebih berat daripada tas di punggungnya. Hari itu menjadi salah satu hari paling sulit dalam hidupnya. Siang tadi, Arga resmi kehilangan pekerjaan. Tidak ada kesalahan fatal, tidak ada konflik besar. Perusahaan tempatnya bekerja hanya melakukan pengurangan karyawan. Namanya masuk daftar itu. Prosesnya cepat, formal, dan terasa dingin. Ia sempat menahan ekspresi di depan rekan kerja, bahkan masih bisa tersenyum saat berpamitan. Tapi setelah keluar gedung, senyum itu perlahan hilang. Ia sadar, setelah hari ini semuanya tidak akan sama lagi. Tabungan terbatas, kebutuhan tetap berjalan, dan ada ibunya di kampung yang selama ini ia bantu setiap bulan. Motor terus melaju, tapi pikirannya jauh kemana-mana. Ia mencoba menghubungi beberapa kenalan, sekedar berbagi cerita atau mungkin mencari peluang kerja baru. Namun respon yang datang tidak seperti yang ia harapkan. Beberapa orang menjawab singkat lalu menghilang. Ada yang hanya membaca pesan tanpa balasan. Bahkan seorang teman yang dulu cukup dekat terdengar terburu-buru saat ditelepon, seolah percakapan itu beban. Arga tidak marah. Ia hanya merasa sedikit kosong. Kadang kita baru tahu kualitas hubungan saat keadaan berubah. Dan malam itu ia mulai memahami hal tersebut. Tiba-tiba motor yang ia kendarai tersendat. Mesin seperti kehilangan tenaga sebelum akhirnya mati total. Ia buru-buru menepi di bawah lampu janan yang redup. Dicoba starter berkali-kali, tapi hasilnya sama, mesin tetap diam. Ia menghela napas panjang. Hujan semakin deras. Jaket tipisnya mulai tembus air. Sepatu basah. Kondisinya tidak ideal, apalagi setelah hari yang melelahkan secara mental. Arga mengambil ponsel. Baterainya tinggal sedikit. Ia mencoba menghubungi satu teman yang rumahnya tidak jauh. Tidak diangkat. Ia coba lagi ke nomor lain. Tidak ada jawaban. Beberapa pesan bahkan tidak dibalas. Tak lama kemudian layar ponselnya gelap. Baterai habis. Disitulah rasa sepi benar-benar terasa. Bukan hanya karena malam, hujan, atau jalan yang kosong. Tapi karena ia sadar, saat situasi sulit datang, tidak semua orang yang dulu terasa dekat benar-benar hadir. Arga duduk di jok motor. Air hujan menetes dari ujung rambutnya. Ia mencoba tetap tenang. Dalam hati ia berkata pada dirinya sendiri bahwa keadaan seperti ini pasti berlalu. Tapi tetap saja ada rasa rapuh yang jarang ia rasakan sebelumnya. Beberapa kendaraan lewat. Lampunya memantul di aspal basah. Tak satu pun berhenti. Arga memahami itu. Tidak semua orang berani berhenti malam hari di tengah hujan untuk orang asing. Waktu berjalan lambat, tubuhnya mulai menggigil. Ia hampir pasrah menunggu hujan reda ketika sebuah mobil tua melambat beberapa meter di depannya. Awalnya Arga tidak berharap apa-apa, tapi mobil itu benar-benar menepi. Pintu terbuka, seorang pria paruh baya keluar sambil membawa payung. Wajahnya sederhana, sorot matanya tenang. "Motor bermasalah?" tanyanya ringan. Arga mengangguk. "Sepertinya mesin, Pak. Sudah dicoba starter, tapi nggak mau hidup." Tanpa banyak basa-basi, pria itu membantu mengecek motor. Gerakannya terlihat biasa. Sesekali ia mengangguk kecil seperti memahami masalahnya.
Kalau dipaksa jalan, malah bisa tambah rusak. Di depan ada bengkel, sudah tutup sih, tapi saya kenal orangnya. Kita dolong saja dulu. Ada sedikit keraguan dalam hati Arga. Wajar, mereka belum saling kenal. Tapi cara bicara pria itu terasa tulus. Tidak memaksa, tidak berlebihan. Akhirnya mereka mendorong motor bersama. Jalan agak menanjak dan licin, tapi pria itu tetap membantu tanpa keluhan. Bahkan sempat melontarkan obrolan ringan supaya suasana tidak terlalu tegang. Sekitar 10 menit kemudian, mereka sampai di bengkel kecil. Lampunya mati, pintu tertutup. Pria itu mengetuk lalu menelpon seseorang. Tak lama kemudian, pemilik bengkel keluar dan bersedia membantu karena mengenal pria tersebut. Setelah diperiksa, ternyata masalahnya pada sistem pengapian. Tidak terlalu berat, tapi tidak bisa diperbaiki cepat malam itu. Lalu pria asing itu berkata sesuatu yang membuat Arga cukup terkejut. Kalau mau, saya antar pulang saja dulu. Motor ditinggal di sini, besok baru diambil. Arga sempat sungkan, tapi kondisi tubuhnya sudah lelah. Pakaiannya basah, dan ia sadar tidak punya banyak pilihan. Akhirnya ia menerima tawaran itu. Perjalanan pulang berlangsung tenang. Tidak banyak percakapan, tapi suasananya terasa nyaman. Pria itu tidak bertanya macam-macam, hanya sesekali memastikan Arga baik-baik saja. Sesampainya di depan kontrakan, Arga mengucapkan terima kasih berkali-kali. Ia sempat ingin memberi uang sebagai tanda terima kasih, tapi pria itu menolak halus. Saya cuma kebetulan lewat. Dulu saya juga pernah ditolong orang yang gak saya kenal, jadi sekarang saya cuma meneruskan saja. Kalimat sederhana itu enggak kenapa terasa dalam. Mobil tua itu kemudian pergi pelan. Arga berdiri beberapa saat di depan kontrakan. Hujan mulai reda. Udara dingin, tapi hatinya terasa sedikit hangat. Hari itu memang berat. Ia kehilangan pekerjaan, merasa hubungan dengan beberapa orang berubah, dan sempat berada dalam kondisi yang membuatnya merasa sendirian. Tapi malam itu juga mengajarkannya sesuatu. Kadang kebaikan datang dari arah yang tidak pernah kita duga. Pagi datang tanpa banyak perubahan bagi Arga. Matahari memang muncul, tapi pikirannya masih dipenuhi hal-hal yang belum jelas arahnya. Semalaman ia tidur gelisah. Sesekali terbangun, mengingat kembali kejadian kemarin. Kehilangan pekerjaan, motor mogok, dan pertemuan singkat dengan pria asing yang menolongnya. Hal terakhir itu justru paling sering muncul di kepalanya. Bukan karena dramatis, tapi karena terasa tulus. Di saat ia hampir merasa sendirian, justru orang yang tidak ia kenal menunjukkan kepedulian tanpa pamrih. Setelah mandi dan sarapan seadanya, Arga langsung menuju bengkel tempat motornya dititipkan. Udara pagi masih segar, sisa hujan semalam meninggalkan aroma tanah basah yang khas. Di sepanjang perjalanan, ia mencoba menyusun rencana hidup berikutnya. Walau jujur saja, belum banyak ide yang benar-benar matang. Sesampainya di bengkel, pemiliknya sudah menunggu. Motor Arga ternyata sudah diperbaiki. Tidak butuh biaya terlalu besar, sesuatu yang cukup melegakan bagi kondisi keuangannya saat ini. Namun ada satu hal yang membuat Arga sedikit terkejut. Semalam itu teman saya sudah titip uang sebagian, kata pemilik bengkel santai. Biar meringankan. Arga langsung tahu siapa yang dimaksud. Pria asing itu. Ia bahkan tidak sempat menanyakan nama, tapi orang itu sudah membantu lebih jauh dari yang ia kira. Perasaan hangat bercampur heran muncul. Di zaman sekarang, tindakan seperti itu terasa jarang. Arga mengucapkan terima kasih pada pemilik bengkel, lalu melunasi sisa biaya servis. Dalam hati ia bertekad, kalau suatu hari bertemu lagi, ia ingin mengucapkan terima kasih langsung dengan lebih layak. Hari-hari berikutnya berjalan pelan. Arga mulai sibuk mencari pekerjaan baru. Ia memperbaharui CV, menghubungi kenalan lama, dan sesekali datang langsung ke beberapa tempat usaha. Tidak semuanya memberi harapan, tapi ia mencoba tetap konsisten. Dalam proses itu, ia juga belajar menerima kenyataan bahwa tidak semua orang akan responsif seperti dulu. Beberapa teman yang biasanya aktif, kini terasa menjaga jarak. Awalnya ia sempat bertanya-tanya, tapi lama-lama ia memilih fokus pada apa yang bisa ia kendalikan.
Suatu sore, saat sedang duduk di warung kopi sederhana dekat kontrakan, Arga melihat sosok yang terasa familiar. Mobil tua itu terparkir tidak jauh dari situ. Dan benar saja, pria yang menolongnya malam hujan itu sedang turun dari mobil. Arga spontan berdiri. "Pak," panggilnya ragu. Pria itu menoleh lalu tersenyum kecil seolah langsung ingat. "Oh, motor mogok waktu hujan ya?" Arga ikut tersenyum. Rasanya canggung sekaligus lega. Mereka akhirnya duduk bersama. Dari situlah Arga baru tahu namanya Pak Surya, seorang pria sederhana yang sehari-hari mengelola usaha kecil distribusi bahan bangunan. Percakapan mereka mengalir santai. Tidak ada kesan menggurui. Pak Surya lebih banyak mendengar daripada berbicara. Saat Arga bercerita tentang pekerjaannya yang hilang, pria itu hanya mengangguk pelan. Kadang hidup memang berubah tanpa aba-aba. Yang penting jangan berhenti jalan. Kalimat itu tidak terdengar seperti motivasi kosong, lebih seperti pengalaman yang sudah ia rasakan sendiri. Sejak pertemuan kedua itu, komunikasi mereka sesekali berlanjut. Tidak intens, tapi cukup membuat Arga merasa punya seseorang yang benar-benar mau mendengar tanpa penilaian. Pak Surya bahkan beberapa kali memberi informasi lowongan kerja, walau belum ada yang benar-benar cocok. Namun bagi Arga, perhatian kecil seperti itu sudah sangat berarti. Di sisi lain, Arga mulai memperhatikan perubahan dalam dirinya. Ia jadi lebih peka terhadap orang lain. Pernah suatu hari ia membantu tetangga kontrakan yang kesulitan membawa barang. Hal sederhana, tapi ia merasakan kepuasan batin yang berbeda. Mungkin benar, kebaikan itu menular. Meski begitu, kondisi finansialnya belum stabil. Tabungan makin menipis. Ada hari-hari di mana rasa cemas datang lagi. Tapi kali ini Arga tidak merasa sepenuhnya sendirian. Setidaknya ia tahu masih ada orang yang peduli tanpa pamrih. Suatu malam, ia menerima pesan singkat dari Pak Surya. "Besok kalau sempat, mampir ke tempat saya. Ada hal yang mungkin bisa kita obrolkan." Pesan itu sederhana, tapi cukup membuat Arga penasaran. Ia tidak ingin terlalu berharap, namun ada firasat bahwa sesuatu yang baik mungkin sedang mendekat. Malam itu Arga tidur lebih tenang dibanding sebelumnya. Bukan karena semua masalah selesai, tapi karena ia mulai melihat kemungkinan baru. Dan tanpa ia sadari, pertemuan tak sengaja di malam hujan itu perlahan membuka jalan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pagi itu, Arga berangkat lebih awal dari biasanya. Udara masih terasa sejuk setelah hujan semalam, dan langit tampak bersih tanpa awan gelap. Ia mengendarai motornya dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Bukan sepenuhnya optimis, tapi juga tidak seberat beberapa minggu terakhir. Pesan dari Pak Surya semalam terus teringat di kepalanya. Kalimat sederhana itu cukup membuatnya penasaran. Lokasi usaha Pak Surya ternyata tidak terlalu jauh dari pusat kota. Sebuah gudang sederhana berdiri di pinggir jalan yang cukup ramai. Tidak besar, tapi terlihat aktif. Beberapa pekerja tampak memindahkan barang, sementara sebuah truk kecil terparkir di depan. Arga datang tanpa ekspektasi berlebihan. Ia sudah belajar dari pengalaman bahwa harapan yang terlalu tinggi sering berujung kecewa. Namun jauh di dalam hatinya, ada keinginan kecil agar pertemuan kali ini membawa sesuatu yang baik. Pak Surya menyambutnya dengan hangat, tidak formal, tidak kaku. Suasana tempat itu juga terasa nyaman, sederhana tapi tertata. Dari situ, Arga mulai melihat sisi lain pria yang dulu ia temui di tengah hujan. Ternyata ia bukan sekedar orang yang lewat, melainkan seseorang yang menjalankan usaha dengan kesungguhan. Alih-alih langsung menawarkan sesuatu, Pak Surya justru mengajak Arga berkeliling gudang. Ia memperlihatkan bagaimana alur distribusi berjalan, bagaimana barang datang lalu dikirim ke toko-toko kecil di sekitar kota. Penjelasannya tidak rumit, tapi cukup membuka wawasan Arga tentang dunia usaha yang sebelumnya jarang ia perhatikan. Dalam hati, Arga merasa tertarik. Selama ini ia bekerja di kantor dengan rutinitas yang cukup monoton.
Melihat aktivitas nyata seperti itu memberi perspektif baru. Ada proses, ada tantangan, dan ada kepuasan tersendiri ketika sesuatu berjalan lancar. Beberapa waktu kemudian, Pak Surya menyampaikan maksud sebenarnya. Ia tidak langsung menawarkan pekerjaan tetap, tapi lebih ke kesempatan belajar. Ia butuh seseorang yang bisa membantu operasional ringan sambil melihat apakah Arga cocok di bidang tersebut. Bagi Arga, tawaran itu terasa realistis. Tidak muluk, tapi jelas arahnya. Ia tahu posisi itu mungkin tidak langsung memberi penghasilan besar, tapi setidaknya ada aktivitas produktif dan peluang berkembang. Keputusan itu tidak ia ambil terburu-buru. Sepanjang perjalanan pulang, Arga memikirkan berbagai hal. Kondisi keuangan, pengalaman kerja sebelumnya, hingga kemungkinan masa depan. Namun satu hal yang terus muncul adalah rasa percaya. Pak Surya tidak terlihat seperti orang yang sekedar memberi janji kosong. Akhirnya, Arga memutuskan mencoba. Hari-hari berikutnya menjadi fase adaptasi. Bangun lebih pagi, membantu mengecek stok barang, belajar memahami sistem distribusi, hingga ikut mengantar barang ke beberapa toko. Pekerjaan itu cukup menguras tenaga, tapi Arga justru merasa lebih hidup. Ada rutinitas yang jelas, ada tanggung jawab nyata. Selain itu, ia mulai mengenal para pekerja lain. Banyaknya orang sederhana dengan semangat kerja tinggi. Tidak banyak basa-basi, tapi saling membantu. Lingkungan seperti itu membuat Arga merasa diterima tanpa harus berpura-pura. Secara perlahan, rasa percaya dirinya kembali tumbuh. Ia mulai menyadari bahwa kehilangan pekerjaan lama bukan akhir segalanya. Justru dari situ ia menemukan pengalaman baru yang sebelumnya tidak pernah ia bayangkan. Meski begitu, perjalanan ini tetap punya tantangan. Penghasilannya belum stabil. Ada hari-hari di mana ia masih khawatir soal kebutuhan bulanan. Namun kali ini ia menghadapi kekhawatiran itu dengan lebih tenang. Ia tidak lagi merasa sendirian seperti malam hujan dulu. Yang paling terasa adalah perubahan cara pandangnya. Dulu ia sering mengukur hubungan dari seberapa lama mengenal seseorang. Sekarang ia mulai memahami bahwa ketulusan tidak selalu datang dari lingkaran terdekat. Kadang orang asing justru hadir tanpa kepentingan apapun. Suatu sore saat membantu menata barang di gudang, Arga sempat berhenti sejenak. Ia memperhatikan aktivitas di sekitarnya, suara kendaraan, percakapan ringan pekerja, dan cahaya matahari yang masuk dari celah pintu gudang. Ada rasa syukur yang muncul tanpa disadari. Ia ingat kembali malam hujan itu. Jika motor tidak mogok, jika pria asing itu tidak berhenti, mungkin hidupnya berjalan berbeda. Tidak selalu lebih buruk, tapi jelas tidak seperti sekarang. Perubahan itu memang belum besar. Ia belum bisa disebut berhasil, belum juga sepenuhnya stabil. Tapi ada arah, ada harapan yang terasa nyata, bukan sekedar angan. Pak Surya sendiri tetap bersikap sederhana. Ia tidak pernah menyinggung bantuan yang pernah ia berikan. Bahkan ia lebih sering menekankan pentingnya usaha pribadi. Sikap itu membuat Arga semakin menghargainya, bukan hanya sebagai penolong, tapi juga sebagai mentor kehidupan. Hari demi hari, hubungan mereka berubah secara alami. Dari orang asing menjadi rekan kerja, lalu perlahan seperti keluarga. Bukan karena sering berbicara panjang, tapi karena ada rasa saling percaya yang tumbuh dari pengalaman bersama. Di titik itu, Arga mulai memahami satu hal penting. Pertolongan kadang datang bukan untuk menyelesaikan semua masalah, tapi untuk membuka jalan agar kita bisa melangkah sendiri. Dan langkah itu kini sedang ia jalani. Ia belum tahu kemana akhirnya, tapi untuk pertama kalinya sejak kehilangan pekerjaan, Arga merasa masa depan tidak lagi tampak gelap. Masih banyak tantangan tentu saja. Namun sekarang ia punya bekal pengalaman, dukungan tulus, dan keyakinan baru bahwa hidup selalu punya cara mempertemukan kita dengan kebaikan. Beberapa bulan setelah mulai membantu di usaha Pak Surya, kehidupan Arga terasa lebih stabil. Ia sudah terbiasa dengan ritme kerja di gudang, mulai memahami alur distribusi barang, dan semakin mengenal lingkungan kerja barunya. Penghasilannya memang belum besar, tetapi cukup untuk kebutuhan sehari-hari dan sedikit demi sedikit menabung lagi.
Rutinitas itu membuat pikirannya lebih terarah. Tidak ada lagi hari-hari kosong yang dulu sering diisi rasa khawatir. Kesibukan sederhana ternyata memberi dampak besar pada kondisi mentalnya. Ia merasa lebih berguna dan punya tujuan yang jelas. Namun, keadaan mulai berubah ketika usaha distribusi itu menghadapi kendala yang tidak terduga. Salah satu pemasok utama mengalami masalah internal, sehingga pengiriman barang tertunda. Dampaknya cukup terasa, karena stok di gudang mulai menipis. Beberapa pelanggan tetap mulai menanyakan kepastian kiriman. Situasi tersebut membuat suasana kerja sedikit tegang. Tidak sampai panik, tetapi semua orang sadar ada resiko jika kondisi itu berlangsung lama. Arga yang biasanya fokus pada tugas operasional mulai ikut merasakan tekanan tersebut. Pak Surya tetap terlihat tenang, namun Arga bisa menangkap ada beban pikiran yang ia simpan. Ia tetap datang lebih pagi, mengecek administrasi, dan berusaha menjaga komunikasi dengan pelanggan. Sikapnya itu memberi contoh langsung bagaimana menghadapi masalah tanpa terburu-buru mengambil keputusan. Arga sendiri berusaha membantu sebisa mungkin. Ia mulai aktif mencari alternatif pemasok melalui kenalan lama dan informasi dari internet. Tidak semuanya berhasil, tetapi usaha itu menunjukkan keseriusannya dalam menjaga kelangsungan pekerjaan yang kini ia anggap penting. Di tengah situasi itu, muncul tantangan lain yang lebih personal bagi Arga. Ibunya di kampung tiba-tiba jatuh sakit. Kabar itu datang mendadak melalui telepon dari tetangga rumah. Kondisinya tidak kritis, tetapi cukup membuat Arga khawatir. Ia sempat dilanda dilema. Di satu sisi, ia ingin segera pulang untuk memastikan kondisi ibunya. Di sisi lain, situasi pekerjaan sedang tidak stabil. Ia tidak ingin meninggalkan tanggung jawab saat usaha Pak Surya sedang membutuhkan banyak tenaga. Setelah mempertimbangkan matang, Arga akhirnya berbicara dengan Pak Surya. Ia menjelaskan kondisi ibunya dengan jujur tanpa dramatisasi. Pak Surya merespons dengan sikap yang membuat Arga lega. Ia mempersilahkan Arga pulang beberapa hari tanpa tekanan. Keputusan itu membuat Arga semakin yakin bahwa ia berada di lingkungan yang tepat. Ia bisa menjalankan tanggung jawab keluarga tanpa harus merasa bersalah terhadap pekerjaan. Perjalanan pulang ke kampung memberi waktu bagi Arga untuk merenung. Ia melihat betapa cepat hidup berubah dalam setahun terakhir. Dari kehilangan pekerjaan, merasa sendirian, sampai akhirnya menemukan kesempatan baru. Semua terjadi tanpa rencana. Setibanya di kampung, kondisi ibunya ternyata berangsur membaik. Ia hanya butuh istirahat dan pengobatan ringan. Kehadiran Arga memberi semangat tambahan bagi ibunya, sekaligus menenangkan pikirannya sendiri. Beberapa hari di kampung juga memberi perspektif berbeda. Ia melihat kehidupan yang lebih sederhana, hubungan sosial yang lebih hangat, dan ritme hidup yang tidak terlalu cepat. Hal-hal itu membuatnya kembali mengingat alasan utama ia bekerja keras, keluarga. Setelah memastikan ibunya stabil, Arga kembali ke kota. Ia kembali ke rutinitas gudang dengan semangat baru. Namun, kondisi usaha belum sepenuhnya pulih. Masalah pemasok masih berlangsung, walau mulai terlihat solusi melalui jalur distribusi alternatif. Di fase ini, Arga belajar lebih banyak tentang dunia usaha. Ia melihat langsung bahwa bisnis tidak selalu berjalan mulus. Ada faktor eksternal yang kadang sulit dikendalikan. Yang menentukan bukan hanya strategi, tetapi juga ketahanan mental pelakunya. Pak Surya mulai melibatkan Arga dalam diskusi yang sebelumnya jarang ia ikuti. Bukan keputusan besar, tetapi cukup membuat Arga merasa dipercaya. Ia belajar tentang negosiasi sederhana, pengelolaan stok, hingga cara menjaga hubungan dengan pelanggan. Pengalaman itu perlahan membentuk rasa tanggung jawab yang lebih kuat. Arga tidak lagi sekedar pekerja yang menjalankan tugas, tetapi mulai memahami gambaran besar usaha tersebut. Beberapa minggu kemudian, situasi perlahan membaik. Pemasok baru mulai stabil, stok kembali normal, dan pelanggan yang sempat menunggu mulai kembali aktif memesan. Suasana kerja kembali lebih santai. Meski begitu, pengalaman menghadapi masa sulit meninggalkan kesan mendalam bagi Arga. Ia menyadari bahwa kestabilan tidak selalu permanen. Akan selalu ada fase naik turun yang perlu disikapi dengan tenang. Hubungannya dengan Pak Surya juga semakin solid.
Tidak banyak percakapan panjang, tetapi ada rasa saling percaya yang terbentuk dari pengalaman bersama. Arga menghargai cara Pak Surya menghadapi tekanan tanpa menyalahkan orang lain. Dari situ, Arga mulai membentuk prinsip pribadi. Ia ingin menjadi orang yang tetap tenang saat situasi sulit, seperti yang ia lihat pada sosok yang dulu hanya orang asing baginya. Perubahan terbesar sebenarnya ada dalam cara Arga melihat hidup. Ia tidak lagi terlalu khawatir soal masa depan yang belum pasti. Fokusnya sekarang lebih pada menjalani proses sebaik mungkin, sambil tetap membuka diri terhadap peluang baru. Pengalaman beberapa bulan terakhir mengajarkannya bahwa pertolongan bisa datang kapan saja, tetapi mempertahankan kesempatan itu butuh usaha konsisten. Kebaikan orang lain memang penting, namun tanggung jawab pribadi tetap menjadi penentu utama. Saat ia kembali menutup gudang suatu hari, Arga merasa perjalanan hidupnya mulai berada di jalur yang lebih jelas. Tidak sempurna, tidak tanpa masalah, tetapi cukup stabil untuk dijalani dengan tenang. Ia belum tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, namun kali ini ia tidak merasa cemas berlebihan. Ia tahu sudah memiliki pengalaman, dukungan, dan mental yang lebih kuat dibanding sebelumnya. Beberapa waktu setelah kondisi usaha kembali stabil, ritme kerja di gudang terasa lebih teratur. Aktivitas distribusi berjalan normal, pesanan kembali rutin, dan tekanan yang sempat terasa perlahan berkurang. Arga kembali fokus menjalankan tugasnya sehari-hari, tapi kali ini dengan pemahaman yang lebih luas tentang tanggung jawab yang ia jalani. Pengalaman menghadapi masa sulit beberapa bulan lalu meninggalkan kesan yang cukup dalam. Ia jadi lebih sigap melihat potensi masalah, lebih teliti dalam pekerjaan, dan tidak lagi mudah panik saat ada kendala kecil. Perubahan itu terasa alami, bukan dipaksakan. Di sisi lain, hubungan Arga dengan Pak Surya semakin solid. Bukan hubungan formal antara pemilik usaha dan pekerja saja, tapi lebih seperti kepercayaan yang tumbuh karena proses panjang. Pak Surya tetap bersikap sederhana seperti awal mereka bertemu. Ia tidak pernah mengungkit bantuan yang dulu ia berikan, dan itu justru membuat Arga semakin menghormatinya. Suatu sore ketika aktivitas gudang mulai sepi, Arga tanpa sengaja melihat Pak Surya duduk sendirian cukup lama di area belakang. Tidak ada ekspresi murung, tapi terlihat sedang berpikir serius. Arga tidak ingin mengganggu, namun momen itu membuatnya sadar bahwa setiap orang pasti punya cerita yang tidak selalu terlihat. Beberapa hari kemudian, kesempatan untuk memahami hal itu datang secara alami. Dalam obrolan santai setelah pekerjaan selesai, Pak Surya sempat bercerita sedikit tentang masa lalunya. Tidak detail, tidak dramatis, hanya potongan cerita yang cukup memberi gambaran. Ternyata dulu ia pernah mengalami kondisi yang hampir sama dengan Arga. Usaha kecil yang ia bangun sempat gagal. Ia kehilangan banyak hal, termasuk kepercayaan beberapa orang terdekat. Dalam fase itu, ia pernah merasa sendirian. Sampai akhirnya ada seseorang yang menolongnya tanpa banyak pertanyaan. Cerita itu disampaikan sederhana, tanpa nada emosional berlebihan. Namun bagi Arga, maknanya cukup dalam. Ia mulai memahami alasan dibalik sikap Pak Surya selama ini. Ternyata kebaikan yang ia terima dulu bukan muncul tiba-tiba, melainkan bagian dari pengalaman hidup yang pernah ia jalani sendiri. Sejak mengetahui hal tersebut, cara pandang Arga terhadap Pak Surya sedikit berubah. Rasa hormatnya bertambah, karena ia melihat langsung bagaimana pengalaman sulit bisa membentuk seseorang menjadi lebih peduli. Perubahan juga terjadi dalam diri Arga sendiri. Ia mulai menyadari bahwa bantuan yang ia terima bukan sekedar keberuntungan. Ada tanggung jawab moral untuk menjaga kesempatan itu dengan baik. Ia tidak ingin hanya menjadi penerima kebaikan, tapi juga seseorang yang bisa meneruskannya kepada orang lain. Kesempatan itu datang tanpa direncanakan. Suatu hari, seorang pemuda baru melamar pekerjaan di gudang. Kondisinya mengingatkan Arga pada dirinya dulu. Terlihat canggung, sedikit gugup, dan jelas sedang butuh kesempatan. Tanpa diminta, Arga membantu membimbing pemuda tersebut memahami pekerjaan dasar. Ia menjelaskan alur kerja, memberi tips praktis, dan memastikan pemuda itu tidak merasa sendirian saat beradaptasi.
Hal-hal kecil, tapi cukup berarti. Dari situ Arga merasakan sesuatu yang berbeda. Ada kepuasan tersendiri ketika bisa membantu orang lain tanpa pamrih. Perasaan itu mengingatkannya pada malam hujan ketika seseorang asing berhenti dan menolongnya tanpa alasan khusus. Secara perlahan, Arga memahami satu prinsip sederhana. Kebaikan sering bergerak seperti rantai. Seseorang membantu kita, lalu tanpa sadar kita terdorong membantu orang lain. Proses itu berjalan alami jika dijaga dengan niat yang tulus. Dalam kehidupan pribadinya, Arga juga mulai lebih terbuka. Ia kembali menjalin komunikasi dengan beberapa teman lama tanpa ekspektasi berlebihan. Tidak semua hubungan kembali seperti dulu, tapi ia tidak lagi mempermasalahkannya. Ia sudah belajar menerima dinamika hubungan sosial dengan lebih dewasa. Kondisi finansialnya pun mulai membaik. Tidak drastis, tapi stabil. Ia bisa kembali rutin membantu ibunya di kampung, sesuatu yang sempat membuatnya cemas sebelumnya. Hal itu memberi ketenangan tersendiri. Yang paling terasa sebenarnya perubahan mental. Arga tidak lagi mudah merasa sendiri. Ia tahu sekarang bahwa dukungan bisa datang dari berbagai arah, kadang dari tempat yang tidak disangka. Hubungannya dengan pekerjaan juga berubah. Ia tidak lagi sekedar bekerja untuk memenuhi kebutuhan, tapi mulai melihatnya sebagai proses belajar jangka panjang. Setiap pengalaman, baik atau sulit, ia anggap bagian dari perjalanan membentuk diri. Pak Surya sendiri tampak memberi ruang lebih besar pada Arga. Bukan tanggung jawab berat, tapi cukup menunjukkan kepercayaan. Hal itu membuat Arga semakin termotivasi menjaga integritas dan konsistensi kerja. Suatu sore setelah pekerjaan selesai, Arga sempat berdiri sejenak di depan gudang. Ia memperhatikan aktivitas sekitar yang kini terasa familiar. Tidak ada momen dramatis, tidak ada kejadian luar biasa, tapi ada rasa stabil yang dulu sempat hilang dari hidupnya. Ia sadar perjalanan ini belum selesai, akan selalu ada tantangan baru. Namun kali ini ia tidak merasa khawatir berlebihan. Pengalaman beberapa waktu terakhir sudah memberinya bekal mental yang cukup kuat. Arga kini memahami bahwa titik terendah dalam hidup bukan selalu akhir cerita. Kadang justru awal dari arah baru yang lebih sesuai, selama kita mau tetap bergerak dan terbuka untuk kemungkinan. Dan yang terpenting, ia belajar bahwa satu tindakan baik bisa berdampak panjang. Tidak selalu terlihat langsung, tapi nyata dirasakan seiring waktu. Kehidupan Arga sekarang berjalan lebih teratur dibanding setahun sebelumnya. Ia sudah terbiasa dengan ritme kerja di gudang distribusi milik Pak Surya. Pekerjaan yang dulu terasa asing kini justru menjadi bagian penting dari rutinitasnya. Setiap pagi, ia datang lebih awal, memastikan stok barang sesuai catatan, lalu ikut mengatur pengiriman ke beberapa toko langganan. Perubahan paling terasa sebenarnya bukan pada pekerjaannya, tetapi pada cara ia menjalani hidup. Dulu, ia sering memikirkan masa depan dengan rasa cemas berlebihan. Sekarang, ia lebih fokus menjalani proses yang ada, sambil tetap menyiapkan langkah berikutnya secara realistis. Pak Surya semakin sering melibatkan Arga dalam hal-hal yang sebelumnya hanya ia tangani sendiri. Misalnya saat menentukan prioritas pengiriman, mengevaluasi pemasok baru, atau sekedar berdiskusi tentang rencana pengembangan usaha. Bagi Arga, kepercayaan itu berarti besar. Ia merasa dihargai bukan hanya sebagai pekerja, tetapi juga sebagai orang yang dianggap mampu berkembang. Situasi usaha sendiri relatif stabil. Setelah sempat mengalami kendala distribusi beberapa bulan lalu, kini jalur pemasok sudah lebih terjaga. Bahkan ada beberapa pelanggan baru yang mulai rutin memesan. Aktivitas gudang kembali ramai, tetapi tidak lagi menegangkan seperti sebelumnya. Di tengah kestabilan itu, Arga mulai memikirkan langkah jangka panjang. Ia tidak ingin selamanya hanya berada di posisi operasional. Bukan karena tidak bersyukur, tapi karena ia ingin terus belajar dan berkembang. Ia mulai menyisihkan waktu membaca tentang manajemen usaha kecil, logistik sederhana, dan cara membangun relasi bisnis. Pak Surya tampaknya menyadari perubahan itu. Ia tidak banyak memberi arahan langsung, tetapi sesekali memberikan buku, artikel, atau sekedar pengalaman pribadi yang relevan. Cara itu terasa lebih efektif karena Arga bisa belajar tanpa tekanan. Selain pekerjaan, kehidupan pribadi Arga juga perlahan membaik. Hubungannya dengan ibunya semakin dekat. Ia kini bisa membantu lebih stabil setiap bulan. Tidak besar, tetapi cukup membuat ibunya tenang.
Kunjungan ke kampung pun menjadi rutinitas yang ia jaga, bukan lagi sekedar saat ada masalah. Lingkaran pertemanannya juga berubah. Ia tidak lagi memaksakan hubungan dengan orang yang terasa menjauh. Sebaliknya, ia lebih menghargai relasi yang tulus meski jumlahnya tidak banyak. Pengalaman masa sulit membuatnya lebih selektif tanpa menjadi tertutup. Di lingkungan kerja, Arga mulai dikenal sebagai orang yang bisa diandalkan. Ia tidak selalu sempurna, tetapi konsisten. Ia juga berusaha menjaga sikap terhadap rekan kerja baru, terutama mereka yang masih beradaptasi. Pengalaman pribadinya membuat ia tahu betapa pentingnya dukungan di fase awal. Salah satu momen yang cukup berkesan terjadi ketika gudang menerima pekerja magang dari sekolah kejuruan setempat. Anak-anak muda itu datang dengan rasa ingin tahu tinggi, tetapi juga terlihat ragu. Arga mengambil peran membimbing mereka secara praktis, menunjukkan proses kerja tanpa membuat mereka merasa canggung. Ia tidak pernah menganggap dirinya mentor, tetapi lebih sebagai rekan yang sedikit lebih dulu belajar. Pendekatan itu ternyata membuat suasana lebih nyaman. Para peserta magang cepat menyesuaikan diri dan bekerja cukup baik. Pak Surya sempat mengapresiasi hal tersebut secara santai. Tidak ada pujian berlebihan, tetapi cukup membuat Arga merasa apa yang ia lakukan bernilai. Hal-hal seperti itu semakin menguatkan keyakinannya bahwa proses panjang yang ia jalani sekarang memang membawa perubahan positif. Meski begitu, Arga tetap realistis. Ia tahu kestabilan tidak selalu permanen. Dunia usaha bisa berubah cepat, kondisi ekonomi bisa mempengaruhi banyak hal, dan kehidupan pribadi pun punya dinamika sendiri. Kesadaran itu membuatnya tetap menjaga sikap waspada tanpa menjadi pesimis. Ia juga mulai menata rencana sederhana untuk masa depan, tidak ambisius tetapi terukur. Misalnya menabung untuk dana darurat yang lebih kuat, belajar keterampilan tambahan, dan memperluas jaringan profesional. Semua dilakukan bertahap agar tidak memberatkan. Hubungannya dengan Pak Surya tetap berjalan alami, tidak berubah menjadi formal berlebihan, tetapi juga tidak terlalu santai. Ada batas profesional yang tetap dijaga, sekaligus rasa saling percaya yang sudah terbentuk kuat. Arga sering mengingat kembali titik awal perjalanan ini. Malam hujan ketika motornya mogok terasa jauh, tetapi tidak pernah benar-benar hilang dari ingatannya. Momen itu menjadi pengingat bahwa hidup bisa berubah dari peristiwa sederhana yang tidak direncanakan. Kesadaran tersebut membuat Arga lebih menghargai hal-hal kecil, kesempatan kerja, kesehatan keluarga, relasi yang tulus, dan proses belajar yang terus berjalan. Ia tidak lagi menganggap semua itu sebagai sesuatu yang pasti. Pada tahap ini, Arga merasa hidupnya tidak lagi berjalan tanpa arah. Ia mungkin belum mencapai semua yang ia inginkan, tetapi sudah berada di jalur yang lebih jelas. Ada tujuan, ada proses, dan ada dukungan yang nyata. Rutinitas harian tetap berjalan seperti biasa. Gudang buka pagi, aktivitas distribusi berlangsung, lalu sore hari ditutup dengan evaluasi ringan. Tidak selalu ada kejadian besar, tetapi konsistensi itulah yang justru menjaga kestabilan. Arga menjalani semua itu dengan sikap yang lebih tenang. Ia tidak lagi mengejar perubahan instan. Fokusnya sekarang adalah menjaga apa yang sudah berjalan baik, sambil tetap terbuka pada peluang baru. Perjalanan hidupnya belum selesai, tetapi fondasinya sudah jauh lebih kuat dibanding sebelumnya. Ia sudah melalui fase kehilangan, ketidakpastian, dan proses belajar yang tidak mudah. Semua itu membentuk cara pandang baru yang lebih matang. Perjalanan Arga bukan cerita yang penuh kejutan besar atau keberhasilan instan. Semuanya berjalan pelan, realistis, dan kadang terasa biasa saja. Tapi justru disitulah maknanya terasa kuat. Dari kehilangan pekerjaan, rasa sepi yang sempat menghampiri, sampai akhirnya menemukan kesempatan baru lewat seseorang yang sebelumnya tidak ia kenal. Kalau dipikir lagi, perubahan besar dalam hidup Arga bukan dimulai dari rencana matang atau ambisi tinggi. Semuanya berawal dari satu momen sederhana. Motor mogok di malam hujan, lalu ada orang asing yang memilih berhenti dan membantu tanpa diminta. Sejak saat itu, Arga mulai memahami sesuatu yang dulu sering ia abaikan. Tidak semua orang yang dekat akan selalu hadir saat kita butuh. Dan sebaliknya, kadang orang yang tidak pernah kita kenal justru menunjukkan ketulusan yang nyata. Pengalaman itu membentuk cara pandangnya terhadap hidup. Ia tidak lagi terlalu sibuk menghitung siapa yang datang atau pergi, tapi lebih fokus menjaga sikap dan usaha pribadi.
Ia belajar menghargai proses, menjaga hubungan yang tulus, dan tidak menutup diri terhadap kebaikan dari arah manapun. Yang menarik, perubahan itu juga membuat Arga secara alami ikut menyebarkan kebaikan. Tidak besar, tidak dramatis, sekadar membantu rekan kerja baru, memberi dukungan saat ada yang kesulitan, atau mendengarkan tanpa menghakimi. Hal-hal sederhana, tapi dampaknya terasa. Dari situ Arga sadar bahwa kebaikan jarang berhenti pada satu orang. Biasanya ia bergerak seperti rantai. Seseorang menolong kita, lalu tanpa sadar kita terdorong melakukan hal yang sama kepada orang lain. Proses itu terus berjalan, kadang tanpa kita sadari. Dan mungkin itulah inti dari kisah ini. Bukan soal siapa yang paling kuat, siapa yang paling berhasil, atau siapa yang paling hebat. Tapi tentang bagaimana satu tindakan tulus bisa mengubah arah hidup seseorang, bahkan mempengaruhi orang lain setelahnya. Kalau kamu sedang berada di fase sulit, ingat saja satu hal sederhana. Keadaan tidak selalu tetap seperti sekarang. Kadang bantuan datang dari tempat yang tidak kita duga. Yang penting tetap bergerak, tetap terbuka, dan tetap menjaga niat baik. Dan kalau kamu sedang berada di posisi lebih kuat, mungkin justru kamu yang bisa menjadi orang asing yang membantu seseorang. Tidak harus besar, kadang perhatian kecil saja sudah cukup berarti. Terima kasih banget buat kamu yang sudah mengikuti kisah ini sampai selesai. Semoga ada pelajaran yang bisa diambil, atau setidaknya jadi pengingat bahwa kebaikan itu masih ada dan masih layak diperjuangkan. Kalau kamu suka cerita inspiratif seperti ini, jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share supaya lebih banyak kisah penuh makna yang bisa kita bagikan bersama. Dukungan kamu benar-benar membantu channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Semoga hari kamu selalu dipertemukan dengan kebaikan, dan kalau bisa, jadilah bagian dari kebaikan itu sendiri.